Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera organik Indonesia. Oke guys, kali ini saya akan membuat POC cair ya guys ya, dari bonggol pisang ya. Dimana nanti kandungannya akan saya jelaskan, tapi sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan ya guys ya. Jadi ini adalah bonggol pisang guys. Kalian bisa dapatkan ketika pisang itu sudah panen ya, tanaman pohon pisang itu sudah panen. Nah, kalau sudah panen itu pasti ditebang guys. Jadi kalian bisa ambil dalamnya, ambil yang ini guys, ambil yang sudah buah kemudian ditebang ya, karena itu nanti bisa double guys manfaatnya. Kita bisa panen pisangnya dan batang bonggolnya itu kita bisa gunakan sebagai POC ya guys ya, itu. Nah, ini adalah ragi guys. Ini ragi. Saya gunakan ragi sebagai membantu untuk mempercepat penguraian. Dan ini adalah air cucian beras guys. Cucian beras timba. Dan ini air cucian beras juga. Dan satunya ini air kelapa tua guys. Air kelapa tua ini kita dapatkan di pasar-pasar banyak guys. Air kelapa tua di pasar itu dibuang-buang guys ya, jadi kita minta. Dan ini adalah probiotik guys. Nah, probiotik sebenarnya saya gunakan probiotik yang ini bisa juga, tapi karena biar teman-teman itu penggunaannya bisa lebih mudah, saya gunakan ini guys, ragi ya. Jadi saya gunakan ragi saja, lebih mudah untuk kalian praktekkan nanti guys. Nah, sebelum pembuatannya guys ya, bahan 3 ini air cucian beras ya, air cucian beras, gula merah sama ragi. Ini kita campur dulu guys, kita campur dulu jadi satu hingga larut guys ya. Nah, tinggal larut, usahakan mungkin sekitaran 10 menit sampai ya 10 menit 15 menit lah guys, seperti itu. Pokoknya sampai larut sehingga tercampur, dan diamkan dulu selama 15 menit sampai 10 menit sampai 15 menit ya, gitu. Sambil kita cacah bonggol pisangnya itu, nanti sambil menunggu ininya larut kita akan gunakan. Guys, kita akan campurkan di sini gula merah ini sebagai energi ya guys ya, sebagai energi untuk bakterinya. Dan yang ada di air cucian beras ini, sebagai karbohidrat, sebagai makanannya guys ya, jadi sebagai makanan. Nah, ini ragi ini bakteri biangnya guys, bakteri biang yang nantinya akan membantu mengurai bahan-bahan yang ada di bonggol pisang. Oke guys, kita larutkan dulu hingga larut ya guys ya. Jadi untuk manfaatnya sendiri guys ya, dari mol bonggol pisang ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif maupun generatif ya guys ya. Kok bisa digunakan di masa vegetatif dan generatif? Nah, disinilah guys, bonggol pisang ini mempunyai asam fenolat ya, yang tinggi guys, sehingga mampu membantu ketersediaan pada tanah guys, yang berguna membantu proses pembungaan dan pembentukan buah atau biji. Nah, selain untuk pertumbuhan tunas, batang, akar, ini juga memproses buah dan biji guys. Nah, di sisi lain guys, selain manfaat dari bonggol pisang ini mempunyai bakteri guys. Jadi bakteri mikroorganisme Bacillus, Aeromonas, Azobrillium, dan Azotobacter ya guys ya. Saya akan jelaskan sedikit guys. Bakteri Bacillus ini guys dapat mengendalikan layu bakteri. Wow, mantap dong. Nah, selain ini yang Bacillus ya guys ya, dan yang kedua Azobrillium, mikroorganisme yang mampu menambat nitrogen dari udara bebas guys.
dan menghasilkan hormon tumbuh atau fitohormon. Hormon yang dihasilkan bakteri Azoruballum ini sangat lengkap guys. Jadi kandungannya itu auksin, sitokinin, giberelin dan etilen. Tapi di penggol pisang ini identik dengan sitokinin dan giberelin guys. Contoh kegunaan bakteri ini jika diaplikasikan ke pohon tanaman cabai ya guys ya, umpama di masa generatif, maksudnya misal pohon cabai bisa mengeluarkan bunga atau bakal buah dengan proses 25 hari atau 30 hari. Misal ini guys ya, jadi misalnya pohon cabai itu memproduksi buah atau mengeluarkan bunga dalam masa 25 hari atau 30 hari, itu akan membentuk dengan proses-proses dari bentuk pentolan, terus bunga, terus membentuk buah bijinya itu selama 25 sampai 30 hari, maksudnya seperti itu guys. Nah, dengan kita bantu dengan penggol pisang ini, bakteri Azoruballum ini akan mempercepat guys. Jadi mempercepat pembungaan dan pembentukan biji. Nah, dimana kalau tidak dikasih apa-apa itu 25 hari sampai 30 hari, kalau dikasih ini hanya 7 hari itu sudah mengeluarkan pentolan guys ya, pentolan kecil selama mungkin 5 hari guys, 5 hari sudah mengeluarkan, dan nantinya sekitar 1 minggu itu nanti akan lebih panjang dan membentuk kelopak bunga ya guys ya, membentuk bunga ya. Seperti itu guys. Ini kegunaannya sangat mantap sekali guys. Jadi fungsinya berlipat-lipat ya guys ya. Nah, selain mempunyai mikroorganisme, di sini juga punya mikroba guys. Jadi mikroba yang ada di penggol pisang ini jenisnya selulotik ya guys ya, selulotik ya. Nah, itulah guys, selulotik guys. Ini mikroba ini mampu mengurai bahan-bahan kompos ya, pembuatan kompos, bahan pengurai lah guys ya. Jadi ini sangat cepat dan sangat bagus sekali guys. Jika kalian mau melarutkan apa saja, mau mengurai apa saja guys ya, menggunakan mol penggol pisang ini. Kalau nggak percaya guys, ketika kalian sudah membuat mol penggol pisang ini, kemudian fermentasinya udah selesai, kalian saring guys ya, kalian peras guys, kalian peras sekali saja guys. Kalau mau coba kalian peras pakai tangan, nggak usah pakai plastik ya guys ya, kalian pakai tangan biasa kalian peras. Nah, kemudian kalian cuci tangan kalian bisa lihat tangan kalian guys, itu nanti keriput-keriput guys. Nah, disitulah guys kedahsyatan mol penggol pisang ini kalau untuk mengurai bahan-bahan organik, karena kandungan mikrobianya itu jenis selulotik ya, seperti itulah pokoknya. Nah, oke guys, semua sudah saya jelaskan ya guys, meskipun tidak sedetail mungkin, tapi ya saya kan bukan profesor ya guys ya, saya hanya meneliti dari pengamatan saya saja. Untuk kelanjutannya kalian bisa sharing-sharing pada yang lebih paham lagi guys ya. Oke guys, semua bahan sudah saya campur ya, sudah saya masukkan maksudnya. Nah, kemudian air cucian berasnya saya akan masukkan guys. Ini air cucian beras 1,5 liter ya guys ya, gak sampai penuh, tapi 1,5 liter guys. Kalau ada, saya adanya 1 liter lebih sedikit lah guys. Nah, dan ini air kelapa tua guys, air kelapa tua akan saya masukkan. Jadi saya nggak mencampur air, hanya saya menggunakan air cucian beras dan air kelapa tua sebagai media airnya guys. Kalian bisa dapatkan besar-besar banyak ini gratis, secara gratis, semua gratis guys. Nah, kita masukkan semua guys ya. Kandungan air kelapa ini sangat bagus sekali guys, tapi kita harus memfermentasi guys.
ya kita harus memfermentasi dulu biar jadi bagus. Kalau kita langsung kocor ya mati guys tanamannya guys. Kita aduk-aduk guys. Ini guys, ini semua bahan sudah tercampur. Nah kemudian tinggal biangnya guys. Ini biangnya ini guys, ini makanan plus energi bagi untuk mikroorganisme itu nanti. Nah, kita aduk-aduk nggak selesai. Nah untuk takarannya sendiri ya guys ya, untuk takaran ini tidak baku guys, jadi ini bebas lah guys ya, yang penting jangan terlalu banyak. Nah secukupnya saja lah guys. Kita melakukan pemupukan secara rutin. Jadi gini, pertama kita spray, hari pertama itu kita spray ya guys ya. Nah untuk 2 hari selanjutnya kita kocor, 2 hari selanjutnya kita spray, 2 hari selanjutnya kita kocor. Nah seperti itu guys. Jadi kita rutin untuk pemupukannya agar hasilnya juga maksimal. Seperti itu guys. Kita pemberian untuk organik ini selain untuk semua yang ada yang saya sebutkan tadi, ini juga bisa memperbaiki tanah guys. Nah, ini juga bisa memperbaiki tanah yang asam. Nah, untuk kalian kalau mau mencampur bahan-bahan POC atau yang lainnya itu kan beda lagi guys. Jadi kalian bisa gunakan seling itu selingan kandungan kalsium guys, kalsium atau kapur bangunan guys. Jadi setiap 1 minggu sekali kalian kocor tanah itu menggunakan kapur kalsium karbonat ya, untuk menetralkan dari asam-asaman POC, mol atau apa ya, sebangsa seperti itu guys. Jadi selain menetralkan juga akan menaikkan pH tanah ya. POC atau mol dan lain sebagainya guys ya, yang prosesnya itu difermentasi itu akan menjadi asam-asaman guys. Jadi selain kegunaan untuk tanah jadi asam, kita akan menetralkan menggunakan kalsium karbonat biar hanya untuk penyeimbang ya, penyeimbang. Jadi tidak terlalu asam lah guys, untuk menetralisirkan keasam-asaman dari bahan-bahan organik itu tersendiri. Oke guys, paham sampai di sini ya. Maaf kalau penjelasan saya agak kurang jelas atau kurang belepotan atau seperti apa, saya mohon maaf guys. Saya menjelaskan dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya pahami ya guys ya. Nah untuk fermentasinya ini guys ya, jadi untuk fermentasinya kalian tutup rapat guys ya, tutup rapat, kalian tutup rapat. Nah, jangan lupa untuk setiap hari kalian buka guys ya, kalian buka. Tapi kalau menurut saya guys ya, kalau fermentasi saya itu saya gunakan selang guys. Jadi untuk pembuangan gas itu saya gunakan selang, seperti ini guys. Nah ini guys, cukup kalian siapkan kresek ya, kresek hitam untuk nanti ditutupi guys. Nah kalian lubangi di bagian yang kalian suka ya guys ya, terserah mau di samping mau di tengah ya. Ini fungsinya agar nanti kita masukkan selang. Nah ini nanti kita masukkan selang dari sini guys. Ini guys, ini lubang guys. Nah, ini tutupnya. Kalau pembuatannya memang sudah saya siapkan, sudah saya kasih tahu di video saya itu ada, kalian bisa lihat cara pembuatan ini. Kita tutup ya guys ya, seperti ini kita tutup. Nah ini guys, lubangnya saya taruh di samping guys, karena memang saya menyesuaikan sama yang ada di tutupnya guys. Saya buat lubang ditutupnya itu di samping. Jadi saya meletakkan kresek yang ada lubangnya itu ada di samping. Oke, saya akan ini guys ya,
mengikat dulu. Setelah pengikatan selesai, nah ini guys, ini kenapa alasan saya lubang yang ada di kresek itu saya taruh di samping ya, di ujung, karena memang menyesuaikan tutupnya saya bikinnya seperti ini. Nah, ini kita masukkan guys, kita kasih munculan sedikit lah di dalam di tutupnya itu. Nah kemudian selang yang luar kita masukkan ke dalam botol yang berisi air guys ya, jadi gasnya itu keluar, nanti di dalam air itu menggunakan gelembung. Nah udara yang dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam guys, seperti itu guys ya. Oke guys, semoga ini bermanfaat ya untuk kalian.